Allah kemudian berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ya, ghafartu lahu man istaghfara li ghafartu lahu. Siapa yang istighfar minta ampun kepada aku, seketika aku akan ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Keluarga Islam ingin menghimbau, daripada kolom komentar digunakan untuk mencela dan menjadi dosa jariah, lebih baik gunakan komentar untuk menuliskan doa Anda. Dan mari kita aminkan bersama. Karena doa yang diaminkan bersama, insya Allah lebih besar peluangnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung terus perjuangan Gelora Islam dengan cara klik like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Dan mari kita perjuangkan agama kita, karena Anda orang Islam juga kan? Selamat menonton! Istighfarnya, doanya, kalimat-kalimat thayyibahnya, sebutan-sebutan al-asmaul husnanya, tilawahnya, murajaahnya, semuanya. Jadi semua yang kita bacakan spesial di waktu fajar itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi di riwayat Muslim, tajtami'u malaikatul laili wan nahari fi waqtil fajr. Semua malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar. Jadi kalau ada orang istighfar, maka malaikat akan mengatakan kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Maka Allah kemudian berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ya, ghafartu lahu man istaghfara li ghafartu lahu. Siapa yang istighfar minta ampun kepada aku, seketika aku akan ampuni. Maka siapa yang berdoa, malaikat akan mengatakan, Allahumma amin istajib. Ya Allah, amin, kabulkan doanya, kabulkan doanya. Ya, siapa yang menyebut kalimat thayyibah, maka Allah akan menyebutnya. Fadhkuruni adzkurkum. Siapa yang sebut aku sebut dia. Demikian di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Karena itu banyak orang yang ingin mengejar keutamaan fajar datang sebelum fajar. Nah, ini kita sudah lewat sedikit nih ya, untuk besok kita siapkan. Ya, fajar subuhnya misalnya 4:43, ada orang dari jam 4, dari jam 3, saking pengennya dapat keutamaan fajar, saking nggak pengen lewat. Ya, kan kalau di Al-Azhar diumumkan untuk besok, siapa yang datang ke sini setengah lima pas, 10 orang pertama dapat masing-masing 500.000. Setengah 5. Kira-kira datang ke sini jam berapa? Jam 4, jam 3, mabit tuh. Mabit dari sore bahkan udah penuh, kan? Untuk 500.000. Baik kan? Untuk 10 orang saja. Nah, ini Allah berikan semuanya yang terbaik untuk kita. Makanya di Quran itu ada orang yang mengejar bahkan sebelum fajar tiba. Waktu singkat sebelum fajar disebut sahar namanya. Ya, 20 menit, 30 menit sahar. Jamaknya ashar. Ada orang ngejar istighfar aja, pengen minta ampun sama Allah. Karena waktunya mustajab, dia merasa banyak dosa. Dan dia khawatir hari itu hari dia pulang untuk wafat kembali kepada Allah. Khawatir ketika pulang dosanya masih banyak. Maka dia kejar keutamaan itu untuk istighfar. Disebutkan ini di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar menjelang fajar ada orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Maka dia akan dikumpulkan nanti dengan orang-orang hebat di surga. Saat Allah mengampuni dosanya, dikumpulkan dengan orang-orang sabar, orang-orang rajin infak, orang-orang khusyuk. Ya, itu disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-17 itu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina, orang-orang sabar, was-sadiqina, orang-orang jujur. Awas, hati-hati. Wal-qanitina, orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Ya, awas. Wal-munfiqina, orang-orang rajin infak. Wal-mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang spesial mengejar keutamaan istighfar di waktu fajar akan dikumpulkan di surga dalam suasana yang sangat indah. Jadi teman-teman sekalian, ayo isi. Dan di antara isi yang paling bagus adalah mengumpulkan semua jenis ibadahnya. Di antara itu terkumpul pada satu amalan, yaitu talabul ilmi. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Ta'lim, pengajian. Dalam pengajian itu kumpul semuanya. Karena itu hadis-hadis keutamaan tentang ta'lim itu banyak dikumpulkan oleh para ulama, mulai bahkan dari Al-Imam Al-Bukhari ketika menuliskan kitabnya Sahih Al-Bukhari itu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar
min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, dibuat 97 pembahasan. 97 kitab. Beliau meletakkan kitab tentang pengetahuan, kitabul ilmi setelah kitabul iman. Ya. Satu kitab badul wahyi, turunnya wahyu untuk menunjukkan sanad kenabian. Jadi kalau nanti ada yang mengaku-ngaku nabi, ukurannya ini, tolak aja langsung. Ini ada ukuran, kitab badul wahyi. Bagaimana seseorang berhak disebut sebagai seorang rasul? Apa ukurannya? Apa sifat wahyunya? Bagaimana kita tahu kalau dia mendapatkan wahyu? Bagaimana ukuran kebenaran suatu wahyu? Sanad dulu. Ini nanti akan diambil oleh para ulama kita ketika akan mengajar, maka sanad ilmunya akan ditampakkan. Ini sanadnya, dia belajar ini ke sini. Belajar fiqih dari ustaz ini. Belajar qiraat dari syekh ini. Belajar misalnya tafsir dari syekh ini. Belajar hadis syekh ini. Maka umumnya ulama-ulama dulu itu akan menampilkan ijazah keilmuannya, sanad sebelum dia mengajarkan itu. Sehingga orang bisa yakin dengan apa yang akan ia peroleh. Imam Muslim langsung menyantumkan pembahasan sanad dalam jilid pertama dari 9 jilid Sahih Muslim, jilid pertama halaman 119. Ya, beliau mengatakan babul isnadi minad din. Bab belajar sanad itu dari guru yang jelas supaya paham apa yang kemudian dipelajari dan disampaikan, itu bagian terpenting dalam agama. Sebab kalau kita menyampaikan sesuatu dari sumber yang salah, maka cara beragama pun akan keliru. Ya, kalau diurutkan, babul isnad minad din. Bab belajar runtutan pengetahuan dengan sanad, itu bagian penting dari ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Tahu dari mana ad-din Islam? Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Apa di antara turunan Islam? Baca lagi hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Kata Nabi, "An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Syahadat bagian dari Islam. Awas, kalau kita belajar syahadat yang enggak benar, maka keislamannya pun bisa tidak sempurna. Salat bagian dari Islam. Kalau belajar salatnya tidak benar, maka salatnya pun tidak akan sempurna. Bahkan sekarang muslimah haji, kalau manasiknya nggak benar, celakanya nanti pengorbanannya banyak, tapi tidak menghasilkan apapun. Ini yang paling bahaya. Nah, jadi para ulama mengumpulkan kemudian itu, dalam konteks sanad, diteruskan penguatan iman. Kitabul iman. Setelah imannya bagus, bagaimana cara menguatkan iman? Kitabul ilmi, dengan pengetahuan. Karena itu iman dengan ilmu disandingkan oleh Allah sebagai kekuatan yang padu. Gak mungkin iman bisa tegak dengan baik kalau tak ada ilmu. Tidak cukup berislam itu dengan iman saja. Imannya kuat, dahsyat. Sebelum subuh udah ditungguin, jam 3 udah bangun. Tapi karena nggak ada ilmu, sholat subuh dijamak dengan tahajud. Itu yang repot. Ilmu itu penting, tapi kalau nggak ada iman, ini yang paling bahaya. Bisa menafsirkan apa yang diinginkan. Ayat-ayat Quran bisa dipotong, kemudian diarahkan pada apa yang selera nafsunya kemudian ingin dapatkan. Itu yang paling bahaya. Karena itu ketika Allah menggabungkan ayat tentang majlis ilmu, iman dan ilmu disatukan. Turunlah Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika disebutkan majalis, jamak dari majlis. Ya, jika disampaikan padamu, luaskan majlis untuk belajar, luaskan, share. Bisa diartikan share. Ada majlis di mana? Al-Azhar, apa jadwalnya? Share. Al-Ihsan, As-Salam, share. Baitur Rahim, share. Ada yang kedua, kalau sudah masuk, lapangkan tempatnya. Yang belum dapat, berikan kesempatan. Kalau sudah penuh, duduk di tempat dia dapatkan. Tapi lihat ujung ayatnya. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman, ilmu. Allah akan angkat derajat orang yang punya iman. Jadi kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ada dua pilihan. Satu, meningkatkan iman. Bagaimana caranya? Kerjakan amal saleh. Karena itu kalimat iman dengan amal saleh disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Iman, amal saleh. Jadi kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tiap hari coba kuatkan iman kita dengan mengerjakan amal saleh. Bagaimana caranya Ustaz? Lihat rinciannya di Al-Quran. Setiap menemukan kalimat iman, setelahnya pasti amal saleh. Pasti itu. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga.
Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah iman ada salat. Jadi kalau iman kita ingin dikuatkan oleh Allah, maka salatnya jaga. Karena itu kalimat penanda iman itu ketika kita mendengar suara azan saja panggilan salat, belum salatnya. Ya, awas cek ya. Ketika kita mendengar suara azan saja, belum salatnya, itu iman kita akan terpancar di jiwa. Di kata Al-Quran ya, kalau bahasa kitanya, kalau ingin mengecek iman kita masih ada atau tidak, ketika mendengar suara azan dikumandangkan, kalimat Allahu Akbar, kalau dikumandangkan, ada getaran nggak di hati? Kalau masih ada, itu tandanya iman kita masih terbersit dalam jiwa. Masih ada. Tinggal iman itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan. Itu dalilnya Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuh lihat kalimatnya. Innamal mu'minun, orang beriman itu ciri utamanya pakai adatul hasri, innama, pembatas. Yang punya iman itu dibatasi dengan ini nih. Jadi kalau tidak ada sifat ini dalam diri kita, patut dipertanyakan imannya masih ada nggak? Hati-hati, awas hati-hati. Jadi kalau sifat ini tidak ada, ini yang paling rendah. Yang paling minim. Jadi kalau yang ini pun tidak ditemukan, patut ditanya. Kalau tidak maksiat yang paling dalam sehingga menutup cahaya imannya, atau yang kedua, dia sudah mulai jauh dan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri pertamanya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan 5 kali diuji oleh Allah. Supaya dari subuh sampai dengan isya, kita bisa ngecek imannya masih ada enggak. Baru bangun tidur dipanggil untuk menemukan iman kita masih ada enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyampe ke kita, di hati kita ada getaran. Sudah azan. Cepat siap-siap. Nah, kalau masih ada suara itu, iman itu masih ada. Nah, jaga itu, cepat respon. Cara menjaganya, cepat tunaikan sholatnya. Jangan banyak dikomentari lagi. Pak, sudah azan. Iya, mah, tapi belum qomat. Nah, nanti imannya tidak naik tuh. Kalau kita mau naikkan, cepat respon itu. Kejar. Karena itu, tingkat terendah ini, kalau sudah tidak ada, apalagi meninggalkan itu yang bermasalah. Di hadis Abu Daud, nomor hadis 857, itu bahkan disebutkan sifat setan yang paling pertama, itu kalau dengar suara azan, dia lari terbirit-birit. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dhuratun. Kalau azan dikumandangkan maka setan akan lari. Lari sambil terbirit-birit. Kalau bahasa letterleknya, lari sambil terkentut-kentut. Ya, dhurat itu kentut. Maksudnya apa? Saking bencinya dengan suara azan, kalau azan ada baunya pun dia nggak mau cium. Syaitan lari. Nah, jadi kalau ada yang nggak senang dengan suara azan, nah itu patut ditanya. Saya tidak teruskan ya. Nah, nanti kalau diteruskan jadi tersangka saya di sini. Paham ya? Nah, jadi coba cek lagi. Kuatkan amal saleh.